Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Apa kabar pagi ini Bapak Ibu Saudara? Semoga semua kita dalam kabar baik, kabar sehat, sukacita, diberkati dan menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini siapkan hati saudara untuk lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Dan kami mengajak saudara untuk boleh membagikan live streaming kita. Bagikan sebanyak-banyaknya pagi hari ini live streaming kita supaya teman, keluarga dan sahabat kita juga ikut dengan kita dalam mesbah doa pagi hari ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, mari bagikan live streaming pagi hari ini supaya kita boleh sama-sama menyembah Tuhan dengan keluarga, teman dan sahabat kita. Di antara teman keluarga kita jika ada yang sakit, yang butuh didoakan, dan selama ini mungkin saudara sebutkan mereka dalam topik doa, kami mengajak saudara, ajak mereka untuk memuji Tuhan, ajak mereka untuk mengalami hadirat Tuhan. Dan saya yakin percaya ketika mereka ikut menyembah Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dalam diri mereka. Saat saudara ajak mereka, saya percaya urapan Tuhan, Roh Kudus bekerja dahsyat bagi mereka. Oleh sebab itu saudaraku, saya yakin dan percaya, sekalipun mungkin tidak disebutkan dengan topik doa khusus pergumulan dan doa bagi mereka yang sakit ataupun punya persoalan pergumulan, dengan saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saya yakin kuasa Tuhan akan bekerja bagi saudara. Urapan Tuhan akan dahsyat dan mengerjakan perbuatan besar bagi saudara pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik memuji menyembah Dia. Haleluya. Baik saudaraku, kita satukan hati, kita akan berdoa, kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Satukan hati kita meminta hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang setia, terima kasih buat sepanjang malam istirahat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur sebab Tuhan ada bagi kami. Kami bersyukur sebab istirahat kami penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera, penuh dengan istirahat yang baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami rindu hadirat Tuhan, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu urapan-Mu. Lawatlah kami, berkatilah kami, urapilah kami pada pagi hari ini. Biar awan kemuliaan turun memenuhi kami dalam nama Yesus. Dan urapi hamba-Mu bersama dengan istri yang akan memimpin penyembahan pagi hari ini. Dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan boleh berkati. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami sambut hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kaulah yang disembah. Glory bagimu. Sikarala bataka syana bayarala bataka yarala basyana bo. Kami menyembah. Jalan-Mu tak terselami,
setiap hati kami. Arti Tuhan ku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. arti Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Semua katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya.
semua kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia dengan kasih yang tulus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Ku naikkan syukurku Tuhan dengan segenap hatiku. Yesus Kau terbesar, oh. Yesus Kau terhebat selama-lamanya. Haleluya. Mari hai umat Tuhan, hai orang-orang kudusnya, hai orang yang percaya sama Tuhan. Ada kuasa yang bekerja, ada hadirat Tuhan yang akan nyata. Kemuliaan Tuhan akan melingkupi kita. Bisa kita sungguh masuk dalam hadiratnya, dalam kerinduan ketulusan hati kita. Bawa hati yang haus lapar akan Tuhan. Allah bertata di atas puji-pujian kita. Allah bertata di atas penyembahan kita. Ketika Dia berkata, kuasanya pasti nyata. Believe in God, believe in God. Besar pengorbanan-Mu Tuhan, rahmat-Mu baru setiap pagi. Ku bersyukur Bapa. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Angkat tanganmu, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di masa pandemi, tapi tetap percaya penyertaan Tuhan. Amin.
Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di masa pandemi, walau di inginku selalu bersama. Rasakan keindahan. Haleluya. Artinya Walaupun sekarang keadaan seperti tidak menjanjikan, tapi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh. Tuhan, kita merancangkan yang penuh damai bagi kita. Amin. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada janji penyertaan Tuhan bagi kita yang sungguh taat dan setia kepada Dia. Ada janji penyertaan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudaraku, pagi hari ini gantungkan pengharapanmu kepada janji-Nya. Percaya kepada rencananya. Jangan engkau khawatir, jangan kau putus asa, jangan kau menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah bukan putus asa, tapi orang yang berserah, orang yang yakin bahwa ada pertolongan Tuhan bagi dia. Orang yang berserah kepada Tuhan bukan orang yang menyerah dan tidak melakukan apa-apa, tapi orang yang berserah kepada Tuhan ialah orang yang tetap berjuang dengan apa yang ada dan tetap percaya, yakin akan ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan akan hidupnya. Apapun yang jadi persoalan, entah masalah kehidupan, kesehatan, keuangan, pagi hari ini mari datang kepada Tuhan. Tuhan, hangatkan hatiku untuk tetap percaya akan janji-Mu, akan kasih-Mu. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan Yesus. Karuniai aku akan kasih yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Mari semua katakan, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan Yesus. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus
dan suci untuk mengabdi kepada panggilan di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Mari katakan, lebih tinggi dariku, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan Yesus. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci untuk mengabdi kepada panggilan. Yang rindu melayani Tuhan katakan, di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Angkat suaramu katakan, hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci. Angkat tanganmu katakan, kasih Mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kami
sembah Tuhan. Mengabdi kepada panggilan-Mu. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau fokus kepada panggilan-Mu. Kami mau fokus Tuhan dengan hidup kami untuk mempermuliakan-Mu saja. Kasih-Mu jawabannya. Kalau tiada yang lain kami temui Tuhan. Kasih seperti Kasih-Mu kasih segalanya. Kasih-Mu yang dapat mengubahkan hidup Kasih-Mu kami. yang mengubahkan. Kasih-Mu yang dapat mengubahkan hati kami yang keras Tuhan. Kasih-Mu yang menolongku. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, terkoneksi dengan-Mu Bapa. Kasih-Mu segalanya. Kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan dekapan kasih-Mu dalam hidup kami. jawabannya. Sebab Engkaulah jawaban atas hidup. Kasih-Mu yang mengubahkan. Engkaulah jawaban atas doa-doa kami Tuhan. Tuhan, jadi Pengharapan seperti kami hanya yang kepadamu. Kau mau. Ajar kami untuk tetap menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap Tuhan meninggikan-Mu Ini hatiku dengan Tuhan. hati kami, dengan hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau saat-saat ini Bapa, mungkin kami berada di zona nyaman yang membuat kami nyaman dengan hidup kami. Kami lupa bersyukur Bapa. Kami lupa kembali memuji meninggikan Allah pemberi segala kebaikan atas hidup kami. Ini hidup kami Bapa, pakai hidup kami. Sebab kami tahu kasih-Mu segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Sebab kami tahu kasih-Mu tiada duanya Tuhan yang kami mau. Kasih-Mu kekal Tuhan. Mengalir kasih dari surga. Bawa kami lebih dalam menyembah-Mu. Mengalir kasih dari Bapakku. Kehangatan kasih-Mu Penuhi kami dengan kasih yang tulus. Mengalir kasih dari surga. Roh Kudus Mengalir kasih dari Bapa yang baik. Penuhi hati kami. Melawat kami. Mari saudaraku sambut kasih-Nya. Mari sambut kasih dari Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini
Kasih mengalir dari Tuhan, kasih Bapa penuhi kami. Engkaulah kekuatan kami Bapa, Engkaulah sumber sukacita kami. Dekap kami Tuhan, berikan hati kami, baharui hati kami, agar kami berkenan kepadamu, Yesus. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus bekerja, membawa kasih dari surga menjamah setiap hati. In Jesus name, Kami mau tetap fire Holy Spirit come. memuliakan-Mu. Ribataka sakateke namote karabase kaya rala baba 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 baba. Mari saudara sembah Tuhan sampai hatimu dipuaskan, sampai hatimu mengalami Tuhan. Jangan berdiam diri dan jangan hanya menonton, tapi hatimu ikut bersenandung, suaramu ikut terdengar, menaikkan syukur, menaikkan pujian, dan tanganmu ikut terangkat menyembah. Jangan kau diam saja, Tuhan merindukan pujian-pujian dari setiap kita, ucapan syukur, penyembahan dari setiap kita yang telah diselamatkan. Mari semua menyembah. Hai umat Tuhan, hai orang-orang kudus, hai umat yang telah diselamatkan. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu. Memasyurkan nama-Mu, Haleluya. Oh ya Rabaya. Ada yang seperti kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Oh, hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya.
kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak kasih Yesusku melebihi segalanya. Kasih Yesusku sungguh indah. Kasih Yesusku, kasih yang bertanda kebenaran dan keadilan. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Kasih Yesusku sungguh indah. Kasih Yesusku, kebenaran dan keadilan. Dia telah tersalib untuk menggantikanku. Dengan darahnya ku ditebus. Hari ketika Yesus dibangkitkan, haleluya, Yesusku hidup. Kuasa kebangkitannya, aku diselamatkan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan Tuhan, Kau layak disembah. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, masanya suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, berikan pujian bagi anak domba. Katakan haleluya, oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Allah yang kudus, Allah yang benar. Yesus Tuhan, kasih-Mu adalah jawaban atas hidup kami. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Bapa, pagi ini kami rindu Engkau. Kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Ajar kami, bawa kami mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam doa pagi hari ini. Lewat kebenaran firman yang akan kami dengar, Tuhan bukakan hati kami, bukakan pengertian kami, supaya kami tidak sama dengan hari yang lalu, tapi kami dibaharui oleh firman. Karena kami tahu firman-Mu itu kuat, firman-Mu itu hidup, dan itu dapat menghidupkan apa yang telah mati, dan itu dapat memisahkan apa yang tersembunyi, apa yang tertutup. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini, pakai dengan dahsyat, berikan hikmat dan pewahyuan, ambil alih hati, pikiran, tangan, tubuh, jiwa, roh hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Biarlah hati dan pikiran hamba-Mu dalam kendali Roh Kudus. Setiap apa yang keluar atas pesan Tuhan membawa rema, membawa kebenaran, membawa kekuatan, penghiburan, jawaban bagi umat-Mu. Dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang boleh mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, Engkau boleh berkati dalam nama Yesus. Tidak ada yang terlewatkan. Semua menerima jawaban atas segala persoalan pergumulan mereka lewat kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Tuhan memulihkan kami, keluarga kami, hati kami, pikiran kami dipulihkan oleh firman Allah. In Jesus name kami bersyukur dan berdoa. Pekerjaan setan iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, iblis engkau tidak berkuasa. Engkau tidak punya kekuatan, engkau tidak punya pengaruh. Sepanjang firman disampaikan bagi kami seluruhnya, bahkan sepanjang hidup kami, setan iblis engkau tak berkuasa. Roh Kudus yang mengambil alih hidup kami. Dalam nama
nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, harapan kami saudara semua dalam kabar baik, kabar sehat, sukacita, penuh dengan berkat, penuh dengan pengharapan. Sebab Alkitab berkata kita harus tetap berpengharapan apapun yang terjadi. Saudara, kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan tenang, tak kekurangan sesuatu apapun. Kita bersyukur ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan dirimu untuk kebenaran firman-Nya. Kami harap saudara boleh mengikuti dari awal sampai akhir ya ibadah kita pada pagi hari ini, khususnya renungan firman. Sehingga saudara mendapat rema, mendapat kekuatan, mendapat penghiburan, mendapat tuntunan. Firman itu adalah jawaban bagi kita saudara. Sekali lagi firman itu adalah jawaban bagi kita, bagi persoalan pergumulan yang saudara hadapi. Dengan kebenaran firman yang saudara dengarkan, saudara akan menerima tuntunan. Oleh sebab itu kami ajak saudara juga membagikan live ini sekali lagi. Bagikan kepada teman, keluarga, sahabat saudara, sehingga mereka juga ikut dengar firman. Jikalau ada firman, jikalau ada kebenaran, pasti terjadi pemulihan. Jikalau ada firman, ada kebenaran, pasti terjadi pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan anggap remeh firman Tuhan. Kemarin kita belajar barang siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa yang meremehkan firman menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah, dia akan menerima balasan. Saudara dan saya, jika taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan menerima balasan daripada Tuhan. Kita akan menerima berkat, kita akan menerima pertolongan Tuhan, kita akan menerima jawaban Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini saudaraku, hari yang terakhir kita akan membahas Mazmur. Kita akan bahas dari Mazmur 149, dilanjutkan sampai dengan Mazmur 150. Maka tadi saya sampaikan saudaraku, kita buat judul untuk perikop hari ini ialah pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Mazmur mengajar kita banyak memuji, menyembah. Mulai besok pagi kita akan belajar tentang hikmat dan kebijaksanaan. Saya rindu dengan belajar Amsal. Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen yang penuh dengan hikmat. Menjadi orang Kristen yang bijaksana. Kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mengerti kebenaran. Ya saudaraku, oleh sebab itu pastikan saudara boleh mengerti firman dengan baik pada hari ini, besok dan seterusnya. Ya, saudara, kita buka Alkitab kita Mazmur 149 dan Mazmur 150. Kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Di Mazmur 150 ayat yang terakhir, kita akan baca ayatnya bersama-sama. Ya, terima kasih bagi saudara yang sudah membagikan live kita. Terima kasih bagi saudara yang sudah like juga halaman ini. Itu akan membantu saudara menemukan halaman kita dengan mudah. Oke, kita lihat firman Tuhan dengan judul perikop oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nyanyian kemenangan bagi bangsa Israel. Mazmur 149 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya.
Mazmur 150, haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Sama-sama, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat Allah kita, dahsyat Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, berbahagialah saudara jikalau saudara hari ini menjadi Kristen. Karena banyak orang ingin mengalami apa yang sedang kita alami, tapi tidak semua orang mendapat kesempatan itu. Ya, banyak orang yang rindu mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan, tapi saya tahu tidak semua orang mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak tergantung dengan uang, kebahagiaan tidak tergantung dengan keadaan, tapi kita yang di dalam Tuhan, Alkitab berkata, berbahagialah karena Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Firman akan membuat saudara berbahagia. Saudara, jikalau sungguh mau bahagia, firman akan membuat saudara berbahagia. Saudara pengen bahagia, renungkan firman. Nah, hari ini kita belajar tentang pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Kita belajar dalam memuji Tuhan itu seperti apa sih? Apakah hanya dengan bergumam dalam hati? Memuji Tuhan itu seperti apa? Apakah harus tegak berdiri? Dengan suara yang memugau tapi badan kaku. Seperti apa sebenarnya memuji Tuhan yang benar? Mazmur akan menjawab pertanyaan ini. Sehingga kita tidak akan dibeda-bedakan lagi dengan tembok-tembok pemisah yang selama ini pernah ada. Ada yang berkata memuji Tuhan harus angkat tangan. Ada yang berkata memuji Tuhan harus lipat tangan. Ada yang berkata memuji menyembah Tuhan harus berlutut. Ada yang berkata memuji menyembah Tuhan boleh hanya diam patung berdiri sebagai sikap hormat. Sekarang kita belajar. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Gimana sih caranya? Apa sih yang perlu kita perhatikan? Dalam Mazmur 149 ayat 1 dikatakan, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Ada nyanyian-nyanyian baru. Ini bisa juga disebut seperti senandung, saudaraku. Kalau orang bersenandung, itu kata-katanya dibuat sendiri. Apa yang ada di dalam hati dinyanyikan dengan nada-nada yang ada dalam dirinya sendiri. Sebenarnya semua orang bisa bersenandung. Apalagi khususnya ya kita yang dari daerah, kalau ada yang meninggal itu sering bersenandung. Kalau orang Batak disebutnya mengadung. Ya. Kenapa kau mati Bapak si Ucok? Kupikirnya kau belum mati, tapi kau sudah mati. Aku juga ingin mati. Contohnya begitu saudaraku. Haleluya. Saudaraku, sebenarnya nyanyian baru seperti itu harusnya untuk Tuhan. Kadang-kadang orang, ya ada ceritanya, semoga lucu saudaraku. Saya pengen bercerita lucu kepada saudara, tapi kadang-kadang tidak lucu. Kenapa? Karena saya memang bukan orang yang lucu. Ya saudaraku ada pernah bilang begini, ini ceritanya bagi orang Batak pasti udah tahu. Mungkin saudara udah pernah dengar. Ya, ada meninggal di suatu tempat. 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan. Dan ternyata yang meninggal ini kira-kira berdekatan rumahnya. Mungkin hanya bisa beberapa rumah begitu saudara. Lalu adalah keluarga yang jauh yang datang. Yang meninggal adalah saudara laki-lakinya. Ya. Saudara, tapi karena dia sudah pusing, dia langsung datang ke tempat salah satu yang meninggal ini. Langsung dia panggil Ito. Ito itu kalau perempuan ya memanggil kepada laki-laki atau laki-laki kepada perempuan. Yang datang ini perempuan. Dia panggil Ito, kenapa kau pergi Ito? Perempuan yang nangis. Dia pikir
Ya dia pikir yang meninggal itu adalah itunya laki-laki. Itu kenapa kau menangis? Kenapa kau mati? Kau tinggalkan aku. Itu. Ya kira-kira begitu saudaraku. Orang lain mulai bingung. Kenapa ini perempuan memanggil perempuan itu? Saudaraku lalu dipinggil. Tunggu dulu bu. Kenapa panggilnya itu? Iya itu aku udah meninggal. Dilihat. Ini bukan itu. Ini Inang. Saudaraku akhirnya dilihat. Wah. Jadi mana itu aku? Itu mungkin yang sebelah sana yang meninggal sebelah sana. Tetapi saudaraku karena memang ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus bersenandung dan lain sebagainya. Dia sudah tarik begitu bagus suaranya. Nah sekarang saya mau soroti ini Bapak Ibu. Seringkali kalau untuk kepada Tuhan kita susah bersenandung. Seringkali kalau untuk kepada Tuhan kita susah menyanyikan nyanyian baru. Sementara Alkitab berkata nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Jadi Bapak Ibu ketika kita tadi menyanyikan sebuah lagu. Lalu kita misalnya Bapak Ibu dengarkan kami bernyanyi kata-kata seperti apa. Itu nyanyian-nyanyian baru. Senandung-senandung yang kita boleh naikkan kepada Tuhan. Dan itu adalah perintah Tuhan. Ya, mungkin beberapa saudara berkata beda ya cara mereka ya. Agak beda ya liturgisnya ya. Ini bukan masalah liturgis. Ini masalah melakukan mazmur nyanyian baru yang Tuhan perintahkan. Jadi ini yang perlu kita lakukan juga dalam doa-doa pribadi. Ketika Bapak Ibu Saudara ada dalam doa pribadi, ini harus ada nyanyian baru ini bermazmur kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar meminta ataupun bernyanyi biasa. Setelah sebuah nyanyian kau nyanyikan, engkau harus ada masa waktu bermazmur. Kata-kata yang ada dalam kitab Mazmur ini boleh kita pakai untuk menyanyikan nyanyian baru. Contohnya begini, kaulah gunung batuku Tuhan, kepadamu ku percaya, ku yakin kau pasti menolongku, haleluya. Hatiku percaya kau pasti menolongku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Saudara itu caranya, itu contohnya. Jadi dalam memuji Tuhan di tempat kudusnya, kita adalah bait Allah, tempat kudus Tuhan. Harus ada hal-hal yang seperti itu. Dan ketika saudara melakukan itu, saya yakin engkau begitu mudah, begitu cepat masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara mungkin dulu gak terbiasa, makanya lewat Mezbah doa ini kita diajak. Ayo praktek menyembah, ayo bermazmur, ayo nyanyikan nyanyian baru. Bersenandung dengan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Saudara bangun pagi-pagi ataupun di tengah malam, kamu boleh bersenandung seperti itu. Saya yakin pasti saudara dapat merasakan damai sejahtera. Tiba-tiba hatimu seperti tersentuh dengan sesuatu yang dari Tuhan. Dan air mata bisa jatuh tanpa terasa. Kenapa bisa begitu? Tuhan senang dengan nyanyian baru. Tuhan senang dengan mazmur yang dari dalam dirimu. Karena kalau kita nyanyi lagu biasa, itu bagus. Tapi kalau tidak dengan penuh penghayatan, kadang-kadang seperti angin lalu saja. Tapi kalau sudah dengan kata-kata yang nyanyian baru, yang keluar dari dalam hati, itu pasti kita nyanyikan dengan penuh penghayatan. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara ke depan ketika kita mezbah doa, kita dari tempat ini habis satu lagu kita bermazmur. Saya harap Bapak Ibu di rumah juga ikut. Kalaupun saudara nanti menonton ini siaran ulangnya, Bapak Ibu ikut bermazmur, bernyanyi kepada Tuhan. Di situ saudara akan mengalami camahan Tuhan. Di situ bahkan tiba-tiba penyakitmu bisa sembuh. Di situ bahkan masalah yang tadinya menekan engkau tiba-tiba rasanya hilang, tidak lagi menjadi persoalan yang begitu menekan. Saat saudara menyanyikan pujian mazmur kepada Tuhan, menyembah dengan nyanyian baru. Makanya dikatakan nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh.
Ayat 2 dikatakan, biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Akan ada sukacita yang akan saudara alami ketika saudara masuk dalam penyembahan. Akan ada sukacita yang besar, ada sorak-sorai yang besar yang mengalir dalam hatimu ketika kamu masuk dalam penyembahan. Makanya kalau saudara bisa lihat, mungkin kadang-kadang saya bisa teriak, haleluya Tuhan, haleluya. Itu sorak-sorai sukacita yang mengalir dari Tuhan saat kita menyembah. Hal ini susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi kalau kau praktek, engkau akan mengalami. Karena ini pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Haleluya. Nah, ini kita diajar. Jadi ini bukan cara doktrin ibadah satu gereja, ini ajaran Alkitab. Lagi-lagi saya katakan, ini bukan doktrin atau liturgis ibadah satu gereja, tapi ini Alkitab, ini firman, saudara dan saya harus praktek. Mengenal Tuhan jangan sebelah-sebelah, jangan sebagian, tapi sempurna, komplit. Apa yang ada di Alkitab harus menjadi praktek iman kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Jangan bilang, tapi Pak di gereja kami nggak seperti itu. Ya kamu kan sedang lagi tidak di gerejamu sekarang. Kamu ada di rumah, di ruang doamu, praktik di ruang doamu. Ya mungkin kalau di gerejamu itu akan membawa kekacauan bagi orang lain, ya sudahlah. Lakukan di dalam ruang doamu. Makanya dalam memilih penggembalaan juga hati-hati. Jangan asal ibadah. Jangan asal ada gereja. Harus benar-benar gereja yang menggembalakan kau dengan baik. Gereja yang benar-benar menuntun engkau mengenal Tuhan. Gereja yang benar-benar membawa engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya katakan jangan asal ibadah. Jangan asal gereja. Jangan sampai di gereja kamu justru tidur. Jangan sampai dengan ke gereja orang justru ngomongin orang. Di gereja bukannya menyembah, tetapi di gereja justru ngantuk, ngobrol. Ada orang pergi ke gereja tapi pas lagi khotbah pergi keluar untuk merokok. Ada orang pergi ke gereja tetapi selama ibadah dia lebih banyak di luar. Berapa banyak yang seperti itu? Kenapa saya berani ngomong? Saya pernah ada di gereja-gereja yang seperti itu. Waktu khotbah hampir setengah kaum bapak keluar. Anak-anak muda ngobrol. Ataupun kalau di gereja, mereka main handphone. Tidak dengar khotbah, tidak memberi perhatian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang begitu selama ini berubahlah. Makanya saya kadang-kadang bingung, tujuan ke gereja apa? Kalau pas lagi khotbah dia pergi keluar. Itu rasanya waduh langsung, wah ngobrol panjang lebar, sambil ngerokok khotbah. Giliran udah mau selesai khotbah, amin, langsung datang ke gereja. Dia berpikir ketika nanti dilepaskan berkat, berkat turun bagi dia. Kamu menjemput murka Tuhan kalau begitu caramu beribadah. Kamu tidak menghormati Tuhan. Masa lagi khotbah kamu berani pergi keluar pakai ngerokok segala lah. Giliran mau doa berkat kamu datang angkat tangan. Kamu anggap apa Tuhan itu? Tuhan bukan seperti sedang jualan berkatnya atau lagi sekedar bagi-bagi hadiah. Gak boleh seperti itu. Nah mungkin khotbah ini menegur kita. Mungkin khotbah ini mengingatkan kita. Tapi itu saya sampaikan menurut saya baik. Itu baik saudara. Supaya jangan ada di antara kita yang tetap begitu lagi. Supaya kita benar-benar merdeka dari cara yang seperti itu. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut dulu ayat ini. Coba lihat ayat yang ketiganya. Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat yang ketiga, biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian. Mungkin di antara kita selama ini, ya mungkin sebagian, tapi sebagian juga udah ngerti ya. Sebagian berkata, ngapain kalau ibadah itu tepuk-tepuk tangan nari-nari. Ada orang yang anti ketika ibadah ada tarian.
Ada orang yang anti di ayat 2 itu dikatakan ketika ibadah bersorak-sorak. Haleluya, ye. Ada orang yang anti begitu. Nah saudara yang selama ini anti dengan cara ibadah yang seperti itu, saya ajak saudara lihat Alkitab ini baik-baik. Apakah itu doktrin gereja atau ajaran Alkitab? Makanya selalu saya katakan, doktrin gereja jangan membuat kita terkotak-kotak. Doktrin gereja jangan membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Kembali semua harus back to the Bible, kembali kepada ajaran Alkitab. Makanya semua doktrin gereja jikalau bertentangan dengan firman harus dirubah. Harus kembalikan kepada firman. Jangan karena takut kepada manusia, jangan karena takut dicibir orang. Ya makanya nih Bapak Ibu, jikalau ada rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh dengar khotbah ini, saya mau mengajak kita, ayo satukan hati, semangat, sepakat. Kita kembalikan semua doktrin-doktrin yang ada dalam pelayanan kita kepada Alkitab. Isi firman, sola scriptura. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman. Jangan hanya keputusan-keputusan orang-orang yang kelihatannya penuh hikmat. Ya, kan ada ibadah-ibadah yang kelihatannya penuh hikmat, tetapi sebenarnya hanya memuaskan hawa nafsu sendiri, kata firman. Saudaraku, perhatikan baik ayat ini. Biarlah orang Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Sion juga menunjuk kepada kita orang-orang Israel secara rohani. Sion, Yerusalem, ya itu menunjuk kepada orang-orang yang di dalam Tuhan. Jadi saudara, dalam memuji Tuhan itu kita dengan nyanyian baru ada, dengan sorak-sorai sukacita ada. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Glory, haleluya. Itu sorak-sorai. Dan itu Alkitabiah. Jangan kamu katakan berisik. Dia yang suka berisik, yang bilang berisik kan Bapak Ibu. Ada yang suka bilang berisik, ibadah di situ, gak tahu. Kenapa begitu? Tapi Alkitab berkata, penuh dengan sorak-sorai. Ayat yang ketiga, biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian. Jadi ketika memuji menyembah Tuhan bisa menari. Asalkan tarian dalam kekudusan. Jangan pula kebikin tarian yang ada di dunia pub, dunia malam. Kebikin, ya ini tarian untuk Tuhan. Ya, roh Tuhan ada di dalam diri kita. Roh Tuhan akan memberi pengertian petunjuk tarian yang seperti apa yang Tuhan mau. Jangan pula tarian memuji Tuhan kau bikin tarian goyang ngebor atau goyang gergaji. Itu bukan tarian yang memuji Tuhan, tapi melecehkan itu. Kalau kamu memuji Tuhan dengan cara yang seperti itu. Jadi ada tari-tarian yang memuji menyembah Tuhan. Andai kata di sini ada yang guru seni budaya dalam tarian-tarian daerah itu, mereka bisa mengerti mana tarian yang seperti penghormatan, pengagungan itu ada. Gerakan-gerakan tarian yang menghormati, mengagungkan itu ada. Ada amin saudaraku? Haleluya. Saya tidak sedang merubah doktrin, tapi saya sedang menyampaikan isi Alkitab. Mungkin beberapa saudara tidak terima, tapi terserahlah. Ini adalah firman, saya harus sampaikan. Kiranya ada orang yang masih mau mendengarkan firman dan membuka hatinya untuk dia boleh melihat dengan utuh kebenaran demi kebenaran. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Ya, alat-alat musik. Alat-alat musik, semua alat musik boleh kita pakai untuk memuji Tuhan. Semua alat musik boleh kita pakai untuk menyembah Tuhan. Alat musik apapun. Asalkan memang alat musik itu sejak dia diciptakannya dengan cara yang baik. Karena juga ada alat musik tertentu yang ketika penciptaannya dipersembahkan dulu kepada berhala. Diundang dulu kuasa kegelapan masuk dalam alat musik itu. Itu berbeda. Tapi alat musik yang sama seperti itu tanpa ada pemujaan berhalanya, boleh kita pakai. Tanpa ada penyembahan atau pemujaan ritualnya, alat musik yang sama jenisnya. Tapi tanpa ada ritualnya, pemujaannya untuk membuat alat musik itu. Boleh kita pakai. Tapi kalau memang yang sudah melewati proses pemujaan, nah saudara kita akan diberikan Tuhan kepekaan dalam hal semua itu.
Ada amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Jadi dengan nyanyian baru, dengan sorak-sorai, dengan tari-tarian, dengan alat-alat musik. Jadi alat musik boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya harus salah satu alat musik. Kalau banyak alat musik justru bagus. Ayat 4, coba dibaca ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ya, saudaraku, dalam semuanya itu ternyata ini dapat berlaku berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Ternyata dalam sikap hati pujian penyembahan yang tadi itu ada bagi orang-orang yang rendah hati. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Lihat saudara, hubungan dari orang yang rendah hati dengan puji-pujian yang tadi. Ini ayat berkesinambungan. Berarti orang yang rendah hati itu adalah orang yang memuji menyembah Tuhan. Atau orang yang memuji-muji Tuhan itu dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, dengan tari-tarian harus dalam kerendahan hati. Bukan dengan mencari kesombongan atau pamer. Bukan untuk pamer kita sorak-sorai. Bukan untuk pamer kita menari. Bukan untuk pamer kita mainkan alat musik yang banyak. Tetapi dalam kerendahan hati. Karena apa? Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ada amin saudara. Haleluya. Orang-orang yang rendah hati pasti suka memuji Tuhan. Suka dia bermazmur dengan Tuhan. Biasanya yang agak susah itu kalau dia sombong. Susah dia itu menyembah Tuhan, itu susah. Orang sombong susah menyembah Tuhan itu. Kenapa? Dia terlalu merasa diri hebat sehingga dia datang bukan sebagai penyembah tapi tim penilai. Mana ya? Kok kayaknya kurang ini? Kurang itu. Pokoknya kalau orang sombong datang dalam suatu ibadah, dia jadi tim penilai. Itu nggak boleh. Akhirnya dia bilang, nggak ada damainya sejahtera tadi ibadah itu. Kenapa? Enggak, yang ini salah, yang itu salah. Harusnya begini, begini, begitu. Terlalu sombong dia. Kalau sudah rendah hati, dia senang memuji-menyembah. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara mau hidup dalam keselamatan, rendah hati. Terus ayat 5, biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Wow, orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Jadi di dalam pujian penyembahan itu saudara kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan nyata, saya yakin saudara bebanmu bisa hilang seketika. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Bahkan orang-orang yang memuji menyembah ini ternyata di atas tempat tidurnya pun masih memuji menyembah Tuhan. Jadi sambil istirahat saudaraku tidur itu dia sambil nyanyi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara pernah nggak begitu? Udah mau tidur tapi hati ini masih pengen menyembah. Hati ini tidak tertahan untuk terus mengungkapkan rasa syukur cinta kita kepada Tuhan. Itulah puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, sambil di perjalanan, sambil naik motor, saya sering menyembah Tuhan. Pergi ke tempat pelayanan, di dalam mobil, kita suka menyembah Tuhan. Bahkan doa dalam roh. Semuanya ini harus kita lakukan sebagai suatu kesukaan. Yang menjadi habitat kita. Daripada kita ngomongin yang tidak perlu, lebih baik di mobil menyembah Tuhan. Mengucap syukur. Ayat yang ke-6. Ya, coba dibaca. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, ya, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Saudara, pujian pengagungan kepada Allah ada dalam kerongkongan mereka. Ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Saudara, kita lihat apa
impact atau akibat pengaruh daripada pujian pengagungan kepada Allah yang kita naikkan dalam doa pujian penyembahan kita setiap hari. Ayat yang ke-7. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Iya. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Ya. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Saudara, pujian pengagungan kepada Allah itu akan bersama-sama mengerjakan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Mengerjakan penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Bahkan membelenggu raja-raja dengan rantai. Dan orang-orang mulia dengan tali-tali besi. Saudara, ini semua ada pesan arti rohaninya. Ini menunjuk terhadap kuasa-kuasa kegelapan, pemerintahan-pemerintahan daripada dunia yang gelap ini akan dikalahkan, akan dihancurkan, akan dibalaskan saat kita menaikkan pujian pengagungan kepada Allah. Ayat yang ke-9. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Ya. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Saudara, Haleluya. ketika kita menaikkan pujian pengagungan kepada Allah, bagi kita yang memuji menyembahnya disebut orang yang rendah hati, kita dimahkotai dengan keselamatan. Tapi tahukah saudara, di saat yang bersamaan pujian pengagunganmu menghadirkan kuasa Tuhan untuk melaksanakan penghukuman terhadap segala dosa dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Itu makanya jikalau di dalam rumahmu engkau merasa ada mimpi buruk, ada rasa takut, bangun saja pujian penyembahan pengagungan kepada Tuhan. Di rumah itu akan terasa damai sejahtera dan sukacita. Maka bagi kita orang Kristen tidak ada rumah berhantu. Tidak ada rumah berhantu. Jikalau ada rumah yang katanya berhantu dijual harga murah, saudara udah beli aja. Kita buat di situ tempat ibadah. Lihat nanti setannya pada minggat. Gak usah takut dengan rumah yang dicap berhantu, ya ada penghuninya. Gak perlu kau takut. Bangun pujian penyembahan, bangun mesbah di situ. Hadirat Tuhan. Setan iblis angkat kaki. Kita perintahkan, setan iblis, rumah ini tempat gua sekarang. Engkau pergi angkat kaki dan tidak boleh kembali lagi. Makanya kalau kita udah mengerti tentang firman, kita tahu tentang otoritas kita sebagai anak Tuhan, kita bisa usir setan, kita bisa praktek ini. Jadi tanah yang katanya penuh dengan ini, ya kuasa-kuasa kegelapan, udah kalau saudara ada duit, beli. Atau saudara mau beli, gak mau tempatin, kasih ke kita. Biar kita pakai tempat ibadah. Haleluya. Kita pakai tempat ibadah. Ada hadirat Tuhan. Pasti. Saya yakin tidak ada setan yang dapat bertahan. Karena jelas, untuk melaksanakan penghukuman kepada mereka seperti yang tertulis. Ini semua saudaraku, suku-suku bangsa, penyiksaan, membelenggu raja-raja dengan rantai. Ini menunjuk kepada pemerintahan-pemerintahan kuasa kegelapan. Ataupun sekaligus kejahatan-kejahatan yang sudah terorganisir lama begitu. Ketika ada pujian penyembahan, itu akan menarik kuasa Tuhan. Kita sudah belajar Mazmur 22 ayat 4. Bagaimana ketika penyembahan, Allah bertahta di atas puji-pujian umat. Kalau Tuhan sudah bertahta, maka di situ ada tahta. Ketika ada tahta pasti ada raja. Kalau ada raja pasti ada para penjaga, para malaikat. Ketika ada raja, ada tahta, pasti ada hukum kerajaan. Jadi jikalau di atas di mana kita memuji menyembah ada hadir tahta Tuhan, maka hukum kerajaan Tuhan akan ditegakkan. Maka segala kemunafikan, kejahatan, kenajisan akan dihancurkan dari tempat itu. Kenapa? Allah yang bertahta. Masa di tahta Tuhan bisa bertahan kuasa kegelapan? Tidak mungkin. Iblis akan dihancurkan ketika Tuhan sudah bertahta. Maka saat engkau memuji menyembah, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Maka saudara yang rindu keluargamu dipulihkan, terjadi misalnya percekcokan dalam rumah tangga atau mau bercerai dan lain sebagainya, bangun tahta Tuhan dalam hidupmu. Biar hukum kerajaan Tuhan ditegakkan dalam hidupmu. Biar hukum kerajaan surga ditegakkan dalam keluargamu. Bangun mesbah, bangun doa.
Suamimu suka pergi kepada kuntilanak. Atau istrimu suka pergi kepada genderuwo. Bahasa lain daripada selingkuh maksud saya. Bangun tahta pujian penyembahan. Tuhan akan bangkit membela engkau. Tuhan akan bangkit membela engkau. Menyatakan kuasanya. Membalaskan penghukuman terhadap kuasa-kuasa lain. Jadi kamu gak usah repot ya cemberut, bersungut-sungut, gak usah. Nyembah Tuhan aja. Dan katakan, Tuhan, aku tidak tahu suamiku dengan kuntilanak yang mana lagi sekarang. Tapi Tuhan, aku percaya Engkau dapat menjamah dia, mengubah dia. Dan sekarang aku tidak mau tahu tentang dia, aku serahkan kepadamu, aku hanya mau menyembahmu. Dan bilang, siap anakku, bagianmu menyembah, aku yang akan turun tangan. Tuhan bertahta di atas pujianmu. Atau sebaliknya, istrimu yang pergi kepada genderuwo. Kau berkata, Tuhan, aku suami yang setia. Tapi istriku Tuhan kurang setia. Dia pergi kepada genderuwo. Dia ketipu dengan kata-kata cinta. Tapi aku mau dia dipulihkan. Tuhan, tarik dia kepadaku. Dan aku mau fokus menyembahmu saja. Aku terbatas tapi engkau tak terbatas. Memuji menyembah Tuhan. Maka pujian pengagungan kepada Allah yang ada dalam kerongkongan kita. Itu akan menghadirkan kuasa Tuhan. Bahkan akan ada pedang bermata dua di tangan mereka. Apa isi pedang bermata dua? Coba Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Pedang bermata dua itu ialah firman. Firman itu yang akan bekerja menghancurkan kuasa kegelapan. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Iya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, ketika kita ada dalam pujian pengagungan, maka pedang bermata dua ada di tangan kita. Apa pedang bermata dua? Itu menunjuk kepada firman Allah yang kuat dan hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia sanggup menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini saya katakan, kalau ada firman, dia sanggup membedakan yang baik dan benar. Kalau yang baik dengan yang jahat gampang kita bedakan. Tapi membedakan yang baik dan yang benar, itu butuh firman yang membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Jikalau dalam rumah tanggamu ada firman, saudaraku, keluargamu akan dituntun kepada kebenaran. Bukan hanya sesuatu yang baik. Dan ketika ada kebenaran itu, saudaraku, kebenaran ini akan membawa saudara dan keluargamu sungguh-sungguh dapat menikmati semarak kasih Tuhan. Firman akan menyadarkan anggota-anggota keluargamu yang tidak ada dalam kebenaran. Maka dimulai dari saudara. Saudara yang pertama kali dengar khotbah ini, saudara yang pertama kali mendengarkan renungan ini, jangan bilang harusnya suamiku kan Pak duluan. Tidak perlu kamu bilang orang lain yang duluan, kamu yang sudah dengar, mulai dari dirimu. Keselamatan keluarga bisa terjadi dimulai salah seorang yang mau datang kepada Tuhan. Ada amin saudara. Haleluya. Dimulai dari diri saudara. Katakan dimulai dari saya. Keselamatan keluarga. Katakan dimulai dari saya. Keselamatan keluarga. Perhatikan baik. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam dan sampai memisahkan jiwa dan roh. Itu sebabnya kalau ada orang konseling dengan saya, saudaraku, saya selalu sampaikan firman. Saya bilang jangan kita pakai pendapat. Khususnya apalagi kalau sudah konseling masalah pernikahan. Waduh, paling hebat masing-masing pasangan membenarkan diri. Istri membenarkan diri, suami membenarkan diri. Istri mengatakan suami yang salah, suami mengatakan istri yang salah. Tapi kalau sudah kita sampaikan firman, semuanya biasanya lalu tahu kamu masing-masing pernah salah.
Makanya harus ditimbang dengan firman semua hidup ini. Bapak Ibu, kalau dalam rumah tanggamu atau misalnya anak yang satu dengan yang lain ada berantem, ada kesalahan. Jangan adili dengan pendapat mereka. Jangan adili dengan pendapat manusia. Semua bisa membenarkan ke dirinya. Bahkan salah pun dia bisa menganggap diri benar. Tapi kalau sudah firman yang kita tampilkan, makanya mengadili keluarga atau menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga, harus pakai firman. Suami istri berantem, pakai firman aja. Firman bilang apa kalau ada berantem? Anak-anak berantem, pakai firman. Apa yang disampaikan firman? Ayo berlomba minta maaf. Itu ajaran Alkitab. Tapi dia yang juga yang salah. Kamu mau taat sama Tuhan atau mempertahankan kemauanmu sendiri? Kalau sudah begini, mereka akan mengerti. Iya ya, firman ya, mengutamakan. Alkitab bilang usahakanlah berdamai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung kepadamu, kamu harus berdamai dengan semua orang. Terserah siapa yang salah. Tapi kalau karena dengan kamu minta maaf ada perdamaian, ayo minta maaf aja. Firman akan mengajar kita. Maka saya yakin orang yang suka menyembah Tuhan, dia akan gampang mengerti firman. Orang yang suka menyembah Tuhan, dia dengar khotbah itu langsung nangkap. Seperti makan enak dia. Ditelan bulat-bulat, disimpan semua, dicatat, direnungkan. Tapi kalau orang suka susah menyembah Tuhan, dikhotbahin pun udah bolak-balik susah ini mengertinya. Saudara, bukan karena kamu pergi ke gereja karismatik, kamu langsung jadi bisa gampang menerima firman. Enggak. Gerejamu karismatik sekalipun, tapi kamu tidak suka menyembah, kamu juga akan susah mengerti firman. Karena saya lihat, walaupun di gereja karismatik, yang sudah tepuk tangan, yang sudah lompat bersuka cita menari, ada juga orang yang kayak patung. Udah lagi penyembahan, buka-buka mata, bahkan main handphone. Jadi ini bukan lagi-lagi bukan masalah gereja, ini masalah hati dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Ini masalah hati. Termasuk juga Bapak Ibu Saudara, mungkin ini saya harus ingatkan bagi para pelayan Tuhan di gereja karismatik. Ada banyak habis dia singer WL pemain musik, dia keluar ngobrol. Entah di ruang apa lah itu. Nanti ketika udah selesai khotbah masuk lagi. Ini cara pelayanan yang tidak menghormati Tuhan. Saya harus tegaskan, sampaikan. Kalau ke toilet sebentar habis itu langsung masuk boleh lah. Tapi jika sepanjang khotbah kamu ngobrol dengan temanmu yang lain, kamu main handphone, kamu tidak menghormati Tuhan. Saya harus sampaikan ini karena saya lihat ada banyak pelayanan yang model begini. Ya mungkin sekarang karena zaman Covid agak berkurang. Tapi mungkin yang di daerah saudara sudah bisa ibadah. Kalau kami di Jakarta masih PSBB. Masih belum bebas buat ibadah. Tapi kalau saudara yang di daerah mungkin sudah lebih bebas walaupun tetap dengan prokes. Kalau saudara para pelayan Tuhan, jangan kamu selesai pelayanan, kamu merasa sudah selesai tugas. Kamu duduk ngobrol, main handphone atau makan-makan ke sana kemari. Nanti tunggu selesai khotbah kamu masuk lagi. Kamu tidak menghormati Tuhan. Kamu tidak sedang melayani Tuhan. Tapi kamu hanya sekedar mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka nanti bisa dikatakan, hai engkau pembuat kejahatan. Walaupun kamu melayani, walaupun kamu bernubuat, walaupun kamu main musik. Tapi kamu dapat disebut pembuat kejahatan nanti dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23 itu. Maka Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, ada pelayanmu yang begitu, tegur mereka. Justru mereka yang harus duduk di depan mendengarkan khotbah. Justru mereka harus berikan teladan bagaimana cara menangkap pesan Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekedar profesi. Walaupun kalau ya seperti kita yang pendeta, pekerjaan udah tulis pendeta. Tapi sebenarnya bukan sekedar pekerjaan. Ini sikap hormat, tanggung jawab, pengabdian kepada Tuhan. Gak tahu nih kenapa harus ngomong ini nih pagi-pagi ini nih. Ya, tidak tahu. Mungkin ada rekan-rekan pelayan Tuhan.
Saudara, saya menyampaikan ini bukan marah, tapi karena kasih Tuhan. Saya tidak mau, jangan sampai kita merasa benar, padahal lagi di jalan yang salah. Ada amin, saudaraku. Haleluya. Saya dari dulu, kalau habis pelayanan, habis itu, saya tidak mau berlama-lama. Keluar, habis dari kamar mandi langsung balik. Kalau tidak perlu ke kamar mandi, saya tidak perlu pergi keluar. Langsung duduk di paling depan dengar khotbah. Paling depan, saya tidak mau juga ke belakang. Kecuali waktu zaman saya sebagai soundman, ya, pegang mixer, ya memang harus duduk di belakang. Tapi kalau tidak, saya duduk di depan dengar khotbah. Nangkap api Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya ini kiranya boleh mengingatkan kita lebih lagi dengan Tuhan dalam memuji menyembah dengan sungguh-sungguh. Ayat yang pertama, Mazmur 150. Coba dibaca. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Iya, terus. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia dengan kebesarannya yang hebat. Ini alasan-alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang melakukan keperkasaan, pekerjaan-pekerjaan kebesaran yang hebat. Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Jadi jikalau kita sudah masuk dalam pujian penyembahan, wah, tenanglah kini hatiku, Tuhan yang pimpin langkahku. Na 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 na, hatiku dipegang teguh. Saudara, lagu kidung pujian, kidung jemaat juga bagus-bagus banget. Kalau dinyanyikan dengan hati yang haus lapar akan Tuhan, wah, itu luar biasa. Ketika saya, saudaraku, dalam satu ibadah yang mungkin Kristen Protestan, ketika saya nyanyikan lagu kidung jemaat, itu saya bisa nangis. Penuh dengan air mata. Jadi ini masalah hati, Bapak Ibu. Masalah hati. Jadi lagu mau pakai kidung jemaat tidak ada masalah, itu bagus. Lagu dengan ya model yang sekarang, lagu-lagu rohani yang pop atau lagu-lagu apa istilahnya? Ya yang diciptakan, yang digugah itu, saudaraku, ada istilahnya, sorry, mohon maaf saya lupa istilah musiknya itu. Itu semua dinyanyikan gak ada masalah. Puji-pujian untuk Tuhan. Ini masalah hati. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia dengan sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Ini sekali lagi kita diulang-ulang bahwa semua alat musik bisa kita pakai memuji Tuhan. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, diulangi lagi. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi segala yang bernapas memuji Tuhan. Coba kita lihat dulu Mazmur 47 ayat 2. Kita harus memuji Tuhan dengan tepuk tangan. Coba Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Coba sekali lagi. Hai segala bangsa, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Nah, ini tadi sedikit kelewatan, saudaraku. Mana ayat yang menunjukkan kita memuji Tuhan boleh tepuk tangan? Mazmur 47 ayat yang kedua. Sekali lagi dibaca.
Hai segala bangsa, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. eluk-elukanlah Allah dengan Sorak-sorai. Jadi tepuk tangan dan eluk-elukan Allah dengan sorak-sorai. Ini perintah Tuhan semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan mengerti kitab Mazmur ini, kita tidak terkotak-kotak lagi satu dengan yang lain, hanya masalah liturgis memuji menyembah Tuhan. Angkat tangan boleh, sujud boleh, tepuk tangan boleh, lompat-lompat bersorak-sorai boleh. Asalkan semuanya dilakukan dalam ketertiban. Semuanya dilakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib, bukan untuk cari perhatian. Semuanya dilakukan dengan kerendahan hati. Semuanya itu akan mendatangkan berkat. Ketika kita lakukan itu di rumah kita, di ruang doa, di gereja kita masing-masing, pujian pengagungan itu akan menghadirkan kuasa Allah. Dan ada pedang bermata dua kata Alkitab yang keluar membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis saat kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman pagi hari ini menjadi penghiburan dan penuntun bagi kita. Kita tidak lagi terkotak-kotak hanya masalah liturgis cara memuji menyembah Tuhan. Belajar Mazmur. Kiranya kita sudah sepakat memuji menyembah Tuhan, bahasa roh, menyembah, semua itu boleh saat kita ada dalam pujian penyembahan. Apapun nama gerejanya. Haleluya. Saudara, bagikan ibadah ini. Supaya orang lain juga diberkati. Mengerti kenapa kita harus tepuk tangan, kenapa kita harus melompat alat-alat musik. Ya, ada ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang, jadi pakai drum boleh, saudaraku. Ya, enggak harus dengan harus slow, hanya piano saja, enggak juga. Semua boleh. Amin, saudaraku. Yang penting semua dilakukan dengan tertib. Jadi ceracap yang berdentang, berdenting, tari-tarian, rebana, semua boleh. Enggak harus dengan hanya seperti ini, saudaraku, hanya dengan suara piano saja. Enggak hanya dengan seperti itu. Semua boleh. Amin. Haleluya, saudaraku. Dan saudara yang tidak terbiasa selama ini, belajarlah menerima. Ya, saya juga suka menyembah Tuhan dengan hanya dengan suara piano saja. Mungkin tidak pakai musik-musik yang lain. Dengan hanya begini, kadang-kadang saya bisa menyembah Tuhan. Lalu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan kita terkotak-kotak hanya dengan semua itu. Mari kita menyembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu
Katakan, Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah, kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, oh Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
dosa, sujud kepadamu. Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami untuk memuji Tuhan. Bahwa kami harus bertepuk tangan, kami harus menyanyikan nyanyian baru. Kami harus menari, bersukacita, bersorak-sorai kepada Tuhan. Segala alat musik boleh kami mainkan, boleh kami pakai untuk memuji Tuhan. Kami boleh mengangkat tangan, kami boleh berlutut, kami boleh berdiri, kami boleh duduk Tuhan. Semuanya harus dalam pimpinan Roh-Mu yang pasti. Dan kami melakukannya dalam kerendahan hati dan cinta akan Tuhan, bukan untuk memegahkan diri. Dan kami yakin saat kami memuji menyembah kuasa-Mu nyata, sehingga iblis dan segala kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan, setan-setan iblis dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan jikalau ada yang mengikuti mesbah doa ini, mungkin yang tadinya belum percaya Yesus, Tuhan yang jamah hati mereka, Tuhan yang membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, perkenalkan diri-Mu kepada mereka, biar mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Engkau yang mendengarkan ibadah ini, tadinya kamu mungkin belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadinya mungkin engkau menghina, meremehkan. Tapi pada saat ini aku berdoa, biarlah engkau mendapat kasih karunia, biarlah engkau mendapat kemurahan Tuhan, engkau mendapat hidayah dari Tuhan. Damai sejahtera datang bagimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan menyelamatkan engkau. Yesus yang kau dengar hari ini, Dialah Allah yang peduli untuk keselamatanmu. Dialah Allah yang mati untuk menebus engkau dari dosamu, karena dosa membuat engkau harusnya masuk neraka. Tapi jika kau percaya Tuhan Yesus, engkau mengaku dosamu, engkau diampuni, dan engkau punya kesempatan untuk masuk surga. Aku lepaskan kasih Allah bagimu, aku lepaskan damai sejahtera bagimu. Aliran kasih dari Tuhan mengalir atas hatimu. Biarlah dengan engkau memanggil nama Yesus, kau bisa merasa tenang di hatimu, merasa sukacita. Engkau punya pengharapan kembali. In Jesus name. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Dalam nama Yesus, berkatilah seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Bapak ibu saudara, kita taruh tangan di dada, kita berdoa. Saya berdoa buat yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan dari sakit penyakitnya oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sudah menikah tapi belum punya anak, aku berdoa Tuhan memberkati kandunganmu dalam nama Yesus, sehingga engkau punya anak yang ilahi daripada Tuhan. Tidak ada kemandulan dan tidak ada kutuk keturunan. In Jesus name, kami tolak, patahkan, hancurkan kutuk kemandulan, kutuk keturunan dalam nama Yesus. Tuhan berjanji memberikan keturunan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa, saudara yang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, baik anak, suami atau istri, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada, kita berdoa. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga ini. Tuhan pulihkan suami dan istri in Jesus name. Tidak ada perceraian, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran yang membuat kehancuran rumah tangga dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak, anak dan orang tua dalam nama Yesus. Damai sejahtera, perdamaian menjamah hati mereka. Kasih Tuhan membawa mereka berdamai dengan setiap anggota keluarga. In Jesus name, tidak ada lagi keluarga yang bercerai, tidak ada lagi anak dan orang tua yang berhantam. Semua yang pernah berhantam dipulihkan kembali. In Jesus name kami berdoa. Saudara yang mencari pekerjaan, angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan, terbuka tingkap-tingkap langit. Segala penghalang untuk mereka mendapat pekerjaan kami tolak, hancurkan in Jesus name.
Dalam nama Yesus, berkat Tuhan membukakan tingkap langit pekerjaan bagi mereka. Tuntun mereka untuk mendapat pekerjaan ke tempat di mana Tuhan berikan. Bukakan Tuhan jalan baru bagi umat-Mu. Engkau yang sedang bersekolah berprestasi, berdoa untuk prestasi. Taruh tanganmu di atas kepalamu. Aku berdoa. Turunlah kepadamu hikmat, kebijaksanaan, pengertian. Biarlah engkau cerdas, bijaksana, dan engkau berprestasi dalam setiap studimu. In Jesus name, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, dan Tuhan tolong dalam nama Yesus. Engkau yang suka lupa, aku berdoa, roh amnesia, sakit lupa, aku tolak dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kembali ingatan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan engkau yang terikat dengan kuasa kegelapan, angkat kedua tanganmu, aku berdoa in Jesus name. Kau dilepaskan dari setiap jimat, dari setiap kuasa kegelapan, roh-roh jahat, ilmu perguruan, ilmu bela diri, in Jesus name. Kau dilepaskan, dibebaskan. Yang terikat dengan narkoba, dari rokok, dari perjudian, percabulan, minuman keras, dalam nama Yesus. Kau dilepaskan, dibebaskan demi nama Yesus. Kau menang atas dirimu, menang atas dosa dalam nama Yesus. Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus, dengan kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi mulai segala puji kemuliaan, pertobatan pemulihan terjadi bagi setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini. Berkati juga orang-orang yang dapat mendengarkan pujian penyembahan. Jangkau jiwa-jiwa baru, orang-orang yang lebih besar lagi, ribuan bahkan ratusan ribu kami rindukan boleh terjangkau lewat Mesbah Doa ini. Berkati Tuhan setiap share dari umat-Mu boleh menjangkau banyak jiwa. Tambahkan dari Asia, dari Eropa, Amerika, Australia, dimanapun, selagi suara ini dapat dijangkau, didengarkan, Tuhan jangkau jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati umat-Mu yang mendukung, memberkati pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, semua yang terkena bencana musibah kami doakan Tuhan berkati, hiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah pada pagi hari ini. Di tangan kananmu berpanjang dan kesehatan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, hikmat dan pengurapan Allah di atas kepalamu, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti engkau. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak hilang, engkau tetap naik dan tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kau perbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara, kita bersyukur lewat Mesbah Doa online ini. Tadi malam, jika saudara ikut Mesbah Doa malam, kita berdoa untuk kesembuhan. Dan saudara tahu, waktu doa saya berdoa untuk yang demam. Itu pesan Tuhan. Dan saudara, kalau lihat status kita, postingan sebelumnya, ada orang yang badannya lemas dan demam, puji Tuhan disembuhkan. Selanjutnya kita berdoa saudaraku untuk yang sakit di pinggang. Dan saudara, saya sudah posting kesaksiannya, ada orang yang sakit di tulang belakang, di pinggang, disembuhkan. Kalau yang di WA ada satu, di kolom komentar juga ada satu lagi yang berkata, aku juga Pak sakit di tulang belakang, tapi puji Tuhan saya sudah sembuh. Yang ketiga, kita berdoa tadi malam pesan-pesan khusus untuk orang penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara, kita sudah posting juga kesaksiannya. Waktu penyembahan ada seorang ibu berkata, aku penuh dengan Roh Kudus. Pelayanan ini bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang kita sampaikan terjadi lewat karena kasih dan janji Tuhan. Dan saya yakin banyak lagi kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Banyak lagi pemulihan-pemulihan rumah tangga yang terjadi. Bagi saudara yang rindu keluargamu dipulihkan, dengarkan khotbah saya di YouTube, Menjaga Keutuhan Keluarga. Menjaga Keutuhan Keluarga sesi 1, 2, dan 3. Ada 3 sesi, Bapak Ibu silakan dengarkan dan bagikan, supaya terjadi juga pemulihan keluarga bagi keluarga, teman, dan sahabat. Saudara yang rindu berdoa untuk kesembuhan dan pengurapan untuk usahamu, dengarkan doa pengurapan minyak sesi 1 dan 2, ada juga di YouTube dengan nama akun channel kita BCR Bestron Yusuf Roni. Bapak Ibu juga bisa lihat linknya ada di Facebook ini. Bapak Ibu bisa lihat untuk mengajar, menuntun saudara. Ya saudara, yang mau mengusir setan, ada juga tuntunan ayat-ayatnya di YouTube kita. Kita sudah buat khotbah-khotbah pilihan di sana. Saudaraku, mengerti tentang apakah vaksin itu antikris atau tidak, apa itu akhir zaman, tanda chip 66, kita juga ada di YouTube dengan BCR Bestron Yusuf Roni di akun yang sama. Kita sudah upload di sana. Bapak Ibu bisa dengarkan untuk engkau diberkati, dan banyak khotbah-khotbah yang lain. Akhirnya kami
dari Jaytun Philadelphia Ministry, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Saya Pendeta Besron Yusuf Rahim Marpaung dan Ibu Gembala dan semua para jemaat yang ikut berdoa. Mengucapkan terima kasih buat saudara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Tidak bermaksud menyinggung siapapun atau instansi manapun. Kami hanya belajar menyampaikan firman Tuhan apa adanya, tulus untuk kebaikan dan berkat bagi kita semua. Dan saudaraku, kami ucapkan terima kasih buat saudara yang sudah mendukung pelayanan ini, yang saudara yang sudah membagikan, dan bagi saudara yang belum, klik like dan ikuti, klik tanda jempolnya dan ikuti, bagikan juga selalu setiap ibadah kita. Terima kasih buat dukungan saudara, baik juga dalam persembahan, dalam doa bagi kami, dan semua motivasi support yang kami terima, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila tidak semua kota nama saudara kami sapa, tapi kami yakin Tuhan mengenal dan melihat semua korban dan hati saudara yang mencari Tuhan. Selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom.